Apa kabar semua? Nomornya berapa? Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah bak panggung drama politik yang mengguncang. Presiden Prabowo, mantan Presiden Jokowi, hingga Anies Baswedan turun gunung berjuang. Sama-sama didukung nama besar, membuat elektabilitas para paslon terpaut tipis. Sang jagoan PDIP memimpin di depan. Lantas, siapa menang pilkada mendatang? Menjelang Pilkada serentak 27 November 2024, pertarungan kandidat makin sengit, terutama di Jakarta. Hasil berbagai survei terkini terkait elektabilitas calon Kim Plus bersaing ketat dengan calon PDIP. Bagaimana angkanya? 4 lembaga survei menunjukkan elektabilitas pasangan Pramono Rano unggul atas paslon Ridho. Meski begitu, selisih suara keduanya tergolong tipis, hanya berkisar 2 hingga 5%. Hasil survei LSI, pasangan Pramono Rano meningkat signifikan dalam sebulan terakhir, melonjak 13,2% dari 28,4% di awal September menjadi 41,6% pada pertengahan Oktober. Sebaliknya, pasangan Ridho menjadi pesaing utama Pramono Rano, mengalami penurunan dukungan signifikan sebesar 14,4%, turun dari 51,8% di awal September menjadi 37,4% pada pertengahan Oktober 2024. Ada sejumlah faktor yang membuat elektabilitas Pramono Rano melesat, yaitu endorse sejumlah figur besar. Misalnya, 2 sosok mantan gubernur Jakarta paling fenomenal, Anies Baswedan hingga Ahok. Pertama, Pramono naik itu karena ada di figurnya, ya. Figur Pram itu waktu dia masuk ke arena pertarungan popularitasnya rendah, cuma di angka 40-an%. Tetapi sekarang angka popularitas Pramono secara pribadi sudah 70%-an. Jadi karena dia meningkat tingkat pengenalannya di publik, maka kemudian elektabilitasnya juga nambah. Sementara lawannya Ridwan Kamil, popularitasnya kan sudah mentok, sudah hampir 100%. Nggak bisa lagi tuh didongkrak. Harus ada cara lain untuk mendongkrak Ridwan Kamil. Yang kedua, calon wakil gubernurnya. Ya, Pramono walaupun dia awal-awal tidak pengenalnya kurang, tapi dia dibantu oleh calon wakil gubernur yang sangat populer. Popularitasnya Ridwan Kamil itu disaingi sama Rano Karno. Di sisi lain, Rano Karno itu tingkat akseptabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Jadi itu faktor figurnya ya. Ya, figur. Cagup maupun cawagup. Faktor kedua itu faktor Anies. Para paslon berlomba-lomba mengerahkan berbagai upaya hingga strategi jitu untuk mendapat endorse dari sejumlah tokoh besar. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi dan terbuka memberikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno di acara apel Siaga Warga Kawal TPS di lapangan Blok S Jakarta Selatan pada Kamis 21 November lalu. Apa kabar semua? Nomornya berapa? Bismillah, 27 November menjadi tanda keberlanjutan program-program yang ada di Jakarta. Saya yakin dengan dukungan Mas Anies yang luar biasa ini, maka golput akan menurun, karena dari semua survei golputnya kemarin hampir 20% lebih, golput akan menurun. Dukungan semakin lengkap, mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok hingga Fauzi Bowo turut hadir untuk mendukung pasangan Pramono Rano dalam kampanye akbar yang diadakan di GBK. Sementara itu paslon Kim Plus, Ridwan Kamil Suswono juga tak mau kalah. Tak tanggung-tanggung, mereka sudah lebih dahulu mulai memamerkan kedekatan dengan sejumlah tokoh besar negara, yaitu Presiden RI Prabowo Subianto. Kala itu Prabowo dan RK kompak mengenakan baju berwarna biru sambil menyantap makan malam di Rumah Makan Garuda, Sabang, Jakarta Pusat pada 31 Oktober lalu.
Selain itu, RK juga mendapat endorse dari mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka bertemu di Kaizen Heritage Kemayoran, Jakarta Pusat pada pertengahan November lalu. Jokowi lantas mengajak pendukung dan simpatisannya untuk merapatkan barisan memenangkan pasangan Ridho. Hari ini kami punya Pak Jokowi, kami punya Pak Prabowo, kami punya Demokrat, kami punya Golkar, kami punya PKS, ya, gitu. Kami punya PSI, gitu. Kami punya Gerindra. Ya udah, dan teman-teman partai lainnya, gitu. Ini maksudnya biar ketahuan kekuatan kami ini apa, endorsementnya juga kuat, mesin partai juga kuat, dan nggak hanya itu, kami juga punya relawan yang kuat, dan banyak elemen masyarakat yang di lapangan itu juga kuat. Nah, cuman sekarang posisinya sudah berada pada posisi sama kuat. Nah, karena sudah sangat kompetitif, maka kan penurunan itu kan tidak bisa drastis lagi. Penurunan Ridho tidak akan drastis lagi. Karena kan pemilih Aniesnya sudah mulai terkonsolidasi ke Pramrano yang mau pindah. Yang tidak mau pindah kan terutama pemilih PKS yang loyalis PKS, pemilih PKS yang milih PKS ya. Nah, itu kan jumlahnya sekitar 18% di Jakarta. Mereka kemungkinan sulit untuk pindah ke Pramrano kan. Jadi tidak bisa ditarik lagi tuh. Tak melulu soal figur maupun endorse-mengendorse, program paslon dan peran parpol juga berpengaruh. Bila dilihat, suara RK mengalami penurunan sejak debat Pilgub mulai dilaksanakan. RK dinilai memiliki program yang kurang realistis bila dibandingkan dengan milik Pramono. Selain itu, mesin partai juga dinilai kurang bekerja maksimal, karena ketua partai penggerak Ridho cenderung tak tampak alias kurang all out. Mungkin karena terlalu besar partainya sehingga koordinasi mungkin tentu saja bisa bermasalah di sana. Itu satu hal. Kemudian hal lain, ini juga misalnya saya tidak tahu tapi ini asumsi ya. Misalnya kalau kita lihat sekarang Pak Jokowi turun mendukung Ridho, tetapi kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi itu sangat bersemangat untuk mendukung Pak Ridwan Kamil. Tapi pada saat yang sama kita tidak menemukan semangat yang seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari ketua-ketua partai pendukung kan. Misalnya kayak kemarin Pak Jokowi kan nggak kelihatan tuh ketua-ketua partai utama, ketua Golkar mana gitu ya, ketua Gerindra tentu saja lagi di luar negeri ya Pak Presiden, atau ya elit-elit utamanya, atau Nasdem, PKB. Tentu ada juga aspek program ya. Pak RK itu sangat ideal program-programnya. Jadi programnya ideal, tetapi mungkin kurang realistis. Sebaliknya dengan Pramono itu terlihat lebih realistis programnya, berpengaruh ya. Dan kalau kita amati Jakarta ini kan ini pusat informasi, masyarakatnya relatif terdidik. 68% masyarakat Jakarta itu lulusan SLTA ke atas. Sehingga program-program itu tidak hanya bagus tapi juga harus realistis kan untuk orang yang untuk masyarakat yang sangat kritis seperti ini. Peneliti utama indikator politik Bawono Kumoro menilai pertarungan sebenarnya akan terjadi di Jawa Tengah, mengingat Jawa Tengah adalah kandang banteng. Faktanya, sejak era pilkada, belum pernah ada gubernur di Jawa Tengah yang terpilih tanpa dukungan PDI Perjuangan. Apa Jawa Tengah ini dikenal sebagai kandang banteng, kalau orang katakan demikian ya. Jadi belum pernah ada gubernur Jawa Tengah yang terpilih tanpa dukungan PDI Perjuangan. Sejak era pilkada langsung ya, mulai dari Pak Bibit Waluyo, kemudian Pak Ganjar gitu ya. Nah itu menjadi penting bagi Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin kemarin untuk menghadirkan Pak Jokowi di Jawa Tengah. Karena nampaknya Pak Lutfi dan Taj Yassin sadar betul bahwa kekuatan mesin politik PDI Perjuangan ini hanya bisa ditandingi gitu ya, dengan kehadiran figur Pak Jokowi secara langsung, bukan ditandingi dengan kekuatan mesin-mesin partai koalisi mereka gitu. Tapi kekuatannya ditandingi oleh figur Pak Jokowi yang hadir secara langsung.
Sementara itu pasangan calon Ahmad Lutfi Taj Yassin dari Kim Plus turun memamerkan endorsement dari Presiden. Tak tanggung-tanggung, baik Prabowo maupun Jokowi benar-benar all out dalam mendukung mereka, mulai dari pernyataan dukungan dalam sebuah video hingga turut serta dalam kegiatan kampanye. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Meski begitu, selisih di antara keduanya cenderung tipis, bahkan di bawah angka margin of error, sehingga agak sulit untuk meneropong siapa yang unggul. Kami tidak bisa menyimpulkan siapa yang menang di antara mereka karena selisihnya di bawah margin of error. Pak Andika Hendi 50,4%, Pak Ahmad Lutfi Taj Yassin 47%. Ini selisihnya hanya 3,4%. Ini di bawah margin of error. Jadi margin of error kami itu 2,9%. Dikatakan signifikan selisihnya kalau 2 kali margin of error atau sekitar 5,8%. Sebulan sebelumnya kami juga ada survei, itu selisihnya masih sama, masih ketat. 2 kali survei terakhir itu kami tidak bisa menyimpulkan siapa di antara 2 calon ini yang unggul. Dengan dinamika yang terus berkembang, hasil akhir pilkada akan menjadi penentu arah politik Jakarta juga Jawa Tengah. Akankah strategi dan dukungan yang ada cukup membawa kemenangan bagi masing-masing pasangan? Kita tunggu bersama pada hari pencoblosan.